Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah Ittaqullaha faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan mulia, kesempatan yang berbahagia, khatib mengawali khutbahnya dengan senantiasa mengajak terkhusus kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mari kita bertekad untuk mengerjakan segala apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita, dan kita pun berusaha untuk menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan satu kewajiban ibadah haji, saat ini sudah memenuhi tanah suci Makkatul Mukarramah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah haji merupakan satu kewajiban buat kita umat Islam, dan itu merupakan ruknun min arkanil Islam, satu rukun di antara rukun-rukun Islam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru dalam firman-Nya, Quran surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala
yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh jalannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bagi orang yang mampu, dia punya harta badan sehat, tapi dia enggan untuk menunaikan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan barang siapa yang ingkar akan kewajiban haji, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah tidak membutuhkan dari alam semesta. Ingat, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan an Abi Dzar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada zalika fi mulki syai'an." Seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, dari bangsa manusia maupun bangsa jin, semuanya menjadi makhluk yang taat, patuh, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun apa kata Allah, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri rajuli wahidin minkum, mana koso dalika fi mulki syai'an. Seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, dari bangsa manusia maupun bangsa jin, semuanya tidak ada satupun yang patuh terhadap perintah Allah, tidak ada satupun yang tunduk terhadap Allah, semuanya menjadi ahli maksiat, itu pun apa kata Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah haji ini ibadah yang istimewa. Apa keistimewaan ibadah haji? Kita lihat, ibadah itu ada ibadah yang titik beratnya pada badan disebut dengan ibadah badaniyah, seperti puasa, sholat. Ada pula ibadah yang titik beratnya itu pada hati, seperti zikir yang ada dalam hati kita. Ada pula ibadah yang titik beratnya pada harta, disebut dengan ibadah maliyah, zakat, infak, sedekah. Tapi ibadah haji ini adalah gabungan antara ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Siapa yang melakukannya? Ibadah kita, hati dan harta pun turut ada. Kalau kita badan sehat, hati kita kuat ingin melaksanakan ibadah haji, tapi harta kita tidak mampu, maka kita pun tidak sampai ke Baitullah. Badan kita sehat, kita punya harta banyak, tapi hati belum mau. Bisa jadi keluar negeri bertamasya ke Eropa sampai, tapi ke Makkahul Mukarramah tidak sampai. Maka inilah keistimewaan ibadah haji, gabungan antara ibadah badaniyah, qalbiyah dan maliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sebuah khutbah beliau menyampaikan, ayyuhan nas qad iftarada alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Faman hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumin waladatu ummu. Siapa yang menunaikan ibadah haji, kemudian ketika ia menunaikan ibadah haji ia tidak berbuat rafas,
tidak berbuat maksiat, tidak berbuat keji, tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali. Roja'a kayaumin waladathu ummu, keadaan dirinya seperti ketika baru dilahirkan oleh ibundanya. Kondisinya suci, bersih, tanpa dosa. Dan ini keutamaan ibadah haji. Ketika dilaksanakan tanpa maksiat, tanpa dosa, Allah akan gugurkan seluruh dosa yang ada pada diri kita. Fitrah, kembali suci. Rasulullah pun menyampaikan, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan untuk orang yang menggapai haji mabrur melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, wa ma birruha? Ya Rasul, lantas apa sih tanda-tanda kemabruran seseorang yang menunaikan ibadah haji? Apa alamat, indikator kalau orang tersebut pulang hajinya mendapatkan predikat mabrur? Rasulullah sampaikan yang pertama, thayyibul kalam. Orang yang hajinya mabrur, kalamnya baik, ucapannya bagus. Kalau sebelum haji ya perkataannya kotor, sering dusta, sering bohong, pulang haji akan berubah. Kalimatnya santun, kalimatnya baik, ucapannya menyejukkan. Wa ita'amut ta'am, dan dia senang berbagi, senang memberi, peduli terhadap tetangga, fakir, miskin, dan sekelilingnya. Kalau sebelum haji dia orang yang pelit, pulang haji dia menjadi orang yang dermawan. Kalau sebelum haji dia orang yang dermawan, pulang haji nambah dermawan. Ini tanda kemabruran seseorang. Wa ifsya'us salam, dia menebarkan kedamaian, menebarkan kebahagiaan, menebarkan keamanan. Suatu ketika ada seorang ulama yang masyhur yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ketika Abdullah bin Mubarak beliau menunaikan ibadah haji, dikala setelah melaksanakan ritual ibadah haji tak sadar beliau tidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi, dan dalam mimpinya beliau melihat ada dua orang malaikat yang sedang berdialog. Dua malaikat ini saling berdialog dan saling tanya dan jawab. Malaikat yang pertama bertanya, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Katanya sekitar 700.000 orang. Kemudian ditanya kembali, lantas sebanyak itu jamaah haji, berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab pula sama malaikat yang satunya, tidak ada satupun yang diterima. Dikala Abdullah bin Mubarak mendengar percakapan dua malaikat tersebut, Abdullah bin Mubarak pun menjadi cemas. Abdullah bin Mubarak pun berkata, ya Allah, bagaimana dengan orang-orang yang datang dari penjuru dunia belahan bumi yang berbeda? Mereka datang dengan keadaan lelah, letih, lesu, tapi apa? Sia-sia ibadah hajinya. Kemudian dalam dialog malaikat itu pun berkata, namun ada seorang ia tidak melaksanakan ibadah haji, tapi mendapatkan pahala mabrur. Dia tidak menunaikan ibadah haji, tapi mendapatkan nilai ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Sa'id bin Muhafah, seorang tukang sol sepatu. Lantaran karena dialah seluruh jamaah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Abdullah bin Mubarak terbangun dari tidurnya, selesai menunaikan ibadah haji, ia langsung mencari seseorang yang bernama Sa'id bin Mu'afah, seorang tukang sol sepatu di Damsyik,
Damaskus, Suriah. Dicari. Dia bertanya, akhirnya ditunjukkanlah satu rumah. Dia berjumpa dengan seseorang yang lusuh, biasa, tak tampak orang mulia. Saat itu dia bertanya, apakah Anda Sa'id bin Muhammad? Betul ya Tuhan. Siapakah engkau? Saya Abdullah bin Mubarak. Ketika itu Sa'id bin Mu'afah ketika berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang masyhur, kaget. Ada apa gerangan wahai Syekh? Wahai Tuhan, engkau mendapatkan gelar haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas amalan apa yang membuat engkau mendapatkan predikat yang luar biasa di sisi Allah, sedang engkau sendiri tidak pergi haji? Wahai Syekh, saya sendiri tidak tahu. Tapi semenjak puluhan tahun yang lalu, dikala berjumpa di bulan-bulan haji, diseru labbaik Allahumma labbaik. Saat itu hatiku bergetar, rindu ingin bertemu dengan Allah di Baitullah. Saat itu pun aku bertekad untuk mengumpulkan, mesisihkan hasil pekerjaanku sebagai tukang sol sepatu. Ketika tahun demi tahun, uang yang aku kumpulkan bertambah dan cukup untuk menunaikan ibadah haji. Suatu ketika istri saya sedang hamil dan idam. Saat itu meminta kepadaku, wahai suamiku, saya mencium bau masakan yang enak sekali. Wahai suamiku, bisakah engkau beli atau minta barang sedikit pun masakan tersebut? Dicarilah sumber masakan tersebut berada, dan dijumpai ada dari seorang rumah gubuk yang hampir roboh, yang dihuni oleh seorang janda dan 6 orang anak. Kemudian ia pun salah, yang menyampaikan maksud dan tujuannya, wahai ibu, bolehkah aku meminta barang sedikit pun masakan yang engkau masak, atau kami beli berapapun engkau jual? Apa kata seorang ibu tersebut? Wahai Tuhan, masakan yang kami masak itu halalulana wa haram alaih. Masakan yang kami masak itu halal untuk kami, tapi haram untuk engkau. Wahai ibu, kenapa? Bukankah makanan yang engkau makan itu halal? Wahai Tuhan, makanan yang aku masak ini, dikala anak-anakku kelaparan, kami tak ada bahan masakan yang kami makan, kami keliling di kampung dan di situ aku menemukan seekor keledai yang sudah mati. Saat itu kami mengambil keledai tersebut dan kami masak. Itu halal, bangkai itu haram, tapi halal untuk kami, untuk melangsungkan hidup kami, tapi haram untuk engkau. Sa'id bin Muhafah pun dia menangis. Dia kembali ke rumah. Dia menyampaikan kepada istrinya akan maksud dan tujuannya. Dia masakkan makanan untuk diantarkan seorang ibu dan 6 anaknya. Harta yang dia kumpulkan untuk menunaikan ibadah haji diurungkan. Ini ada yang lebih membutuhkan. Semua hartanya diberikan kepada ibunda tadi. Maka Abdullah bin Mubarak dikala mendengar apa yang dikisahkan oleh Sa'id bin Mu'adh, ia pun menangis. Wahai Tuhan, pantas engkau mendapatkan pahala mabrur meskipun engkau tak berhaji. Begitu mulia hati engkau. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini tanda alamat indikator kemabruran seseorang. It'amut ta'am thayyibul kalam wa ifsya'us salam. Dia menjadi orang yang ucapannya baik, senang demen berbagi, peduli, punya rasa empati, menebarkan kebaikan di sekelilingnya.
Ini keutamaan fadilah bagi orang yang mau hendak berhaji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan akan keutamaan orang yang berhaji. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti haji dengan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, maka sesungguhnya ibadah haji dan umrah keduanya itu akan menghapus, akan menghilangkan kefakiran dan dosa yang ada pada diri kita. Jangan khawatir saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagi kita yang punya tekatan untuk menunaikan ibadah haji, bagi kita yang punya tekad untuk umrah, jangan khawatir dengan harta yang kita keluarkan untuk ibadah. Haji dan umrah itu tidak menjadikan kita miskin. Bahkan Allah akan jadikan kita kaya, dan Allah akan hapus segala dosa-dosa kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang tahun ini menunaikan ibadah haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan predikat haji mabrur. Mudah-mudahan kita yang belum diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, Allah panggil kita semua, kita mampu bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsyadna ila ta'atihi wa zajjarna an ma'siyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyati wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbi. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi wa iyaya wa iyyakum bi taqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin
ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة